Entah ya di bawah apaan ya. Gokil sih teman-teman. Teman-teman lihat ya. Aman sih. Ini ngerinya buaya kalau kayak ginian tuh. Deg-degan saya. Ya, dan saya gak tahu teman-teman ini tempat untuk ritual apaan. Yang jelas ada satu batu, gak tahu ini tempat apa namanya, dan ada juga beberapa bangunan-bangunan yang sudah terbengkalai di sebelah sini. Makin sini kedengaran suara air laut, gemuruh ombak. Oh iya, pantasan ini udah mepet ke laut ini tuh. Iya. Oke. Oh ini pintu masuk, ke tahu ini bisa masuk atau enggak, saya kurang tahu teman-teman. Ini masih ada dupa baru ya, ataukah di dalam ada orang kali. Ada dupa. Kalian dengar suara-suara burung? Wow. Hai teman-teman, jumpa lagi bareng aku Regi, sang penjelajah amatir. Ya, masih di daerah Sancang, Kabupaten Garut. Tapi kali ini saya akan coba mengunjungi satu tempat yang dimana tempat ini disebut tempat pengaduan hayam. Jadi tempat ini digunakan oleh beberapa orang yang mempercayai tempat ini bisa beradu nasib. Seperti orang-orang yang mempunyai masalah, mempunyai keinginan, mereka bisa datang ke tempat pengaduan hayam ini dan melakukan beberapa ritual seperti ritual bertawasul, berdoa, meminta hajat. Dan tidak lama dari sini setelah pulang mereka melakukan ritual, akhirnya permohonannya dikabulkan. Dan tetap di sini teman-teman, katanya mintanya tetap sama Allah. Kita melalui perantara lewat jalur ini gitu ya. Dan saya sepertinya kurang paham juga tentang tempat ini. Nanti di sana di depan di tempat itu udah ada juru kunci juga. Mudah-mudahan ada ya, Kang Santanu udah di sana teman-teman. Jadi saya bakal menelusuri tempat ini, dan perjalanan menuju ke tempat pengaduan hayam ini sekitar 1 kilo lebih, katanya seperti itu ya, kurang lebih 1 kilo teman-teman. Ya seperti apa ya tempatnya, karena ini tempat bersejarah di Sancang ini. Dan memang Sancang ini hutannya benar-benar alami. Alami hutan teman-teman, dan sebelah sana ada sungai. Ya udahlah, kita langsung aja menelusuri hutan ini. Nah, untuk jalannya aksesnya ke sebelah sini. Tadi saya dari sini, ya kan. Ini udah di tengah-tengah hutan saya. Dan juru kunci di sana, karena ada beberapa tamu juga kunjungan, ada tamu dari luaran kota yang datang ke sini untuk meminta hajat. Dan saya bakal coba telusuri ini, karena memang katanya jalannya terus seperti ini. Ikutin jalur-jalur bekas orang ya, jangan belok-belok kalau ada belokan. Yang ditakutin tersesat dan nyasar ke tempat lain. Dan saya lihat teman-teman, ini pohonnya besar tapi udah mati nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keren ya, hutan-hutan di sini saya takjub loh. Mudah-mudahan saya ketemu ya. Tapi saya lihat ada saluran air dari sungai sana menuju ke sana tuh. Entah kemana ya, karena di sini mungkin ke tempat pengaduan hayam ataukah ke tempat yang lain, karena di sini kan banyak banget situs-situs atau petilasan-petilasan yang sering banget dikunjungin oleh orang-orang dari luar gitu ya. Jadi sekitar banyak lah, lebih dari 10 lebih ya, dengan tujuan tersendiri, niat tertentu. Oke, ini aksesnya seperti ini teman-teman. Oh iya, ini sebelah kanan saya ada sungai. Pemandangannya Masya Allah. Tuh, sungainya jernih. Jadi dari atas ada mata air, sungainya mengalir ke laut.
ke Pantai Sancang. Ke sini kali yang tinggalnya. Oh iya, jalan sini nih. Assalamualaikum. Mungkin teman-teman lihat ini bisa akses motor. Ya memang di sini kalau motor bisa dilihat, bisa motor. Cuman untuk menuju ke hutan ini nggak bisa menggunakan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor hanya sampai atas. Dan untuk menuju ke tempat-tempat yang akan dituju itu harus jalan kaki teman-teman. Ada yang sekitar 1 jam, ada yang sekitar 2 jam. Yang paling jauh dari sini di Sancang 1 itu sekitar 2 jam perjalanan. Itu tempat yang belum terekspos atau tereksplor oleh beberapa media juga. Ya cuman jaraknya jauh teman-teman. Dan wow, ini pertigaan. Ini bukan jalan ya, ini tertutup. Dan sepertinya jalan ke sini. Oh, panjang banget loh. Ini pohonnya nih. Akarnya sampai kayak gini loh. Dan makin sini makin gelap teman-teman. Kalian bisa dengar suara-suara burung. Wow. Suara burung indah, tapi ketika jalan sendiri bagi saya cukup terasa merinding saya. Dan ada satu belokan juga, ada belokan teman-teman ke sebelah kanan ya kan. Nih ada belokan. Dan saya belum dengar tanda-tanda atau melihat tanda-tanda adanya tempat pengaduan hayam, entah seperti apa tempatnya. Yang jelas ini harus terus ikutin jalur ini. Dan saya lihat ada satu bangunan di sini sepertinya udah terbengkalai. Ya ini benar-benar udah gak dipakai. Entah ini bangunan apa dan namanya tempat apa di sebelah sini. Wah itu ada juga, itu musola. Mungkin musola ya, bentukannya seperti musola. Ini sepi banget, gak ada orang. Jagalah kebersihan. Dan saya nemu jalan. Ini juga ada satu, wah ini unik banget nih. Ini ada tempat juga, ada batu di sebelah sini. Dan saya dengar ada yang teriak sebelah sana teman-teman. Itu ada batu karang mungkin ya. Dan ada juga tempat penyimpan. Wah ada kopi di sini. Ada satu kopi kayak mangkok atau tempat cetakan sorabi. Ada dupa di sebelah sana teman-teman tuh. Ya dan saya gak tahu teman-teman ini tempat untuk ritual apaan. Yang jelas ada satu batu, gak tahu ini tempat apa namanya. Dan ada juga beberapa bangunan-bangunan yang sudah terbengkalai di sebelah sini. Dan di sini juga ada bangunan tulisan jagalah kebersihan. Ini udah berantakan, banyak daun-daun berserakan. Terus ke pinggir ini, wah ada jalan nih. Waduh, bingung saya teman-teman. Ada 2 jalan, dari batu itu ke sebelah sana ada jalan. Di sini juga masih ada jalan nih. Oh ini pintu masuk, ke tahu ini bisa masuk atau enggak. Saya kurang tahu teman-teman. Ini masih ada dupa baru ya. Ataukah di dalam ada orang kali? Ada dupa. Kalian dengar suara-suara burung? Wow. Assalamualaikum. Kita menuju ke sebelah sini. Coba ya, kalau misalkan ini mentok, kita balik lagi ke ambil jalur yang tadi. Saya penasaran soalnya. Oh ini kering ya, tanaman di sini kering. Oh jalannya panjang loh. Entah berapa durasi yang saya akan habisin di video ini. Wow. Ya Allah, astagfirullahaladzim, merinding di belakang. Entah ini kemana teman-teman, lorongnya panjang banget di sini. Tuh, ini panjang banget.
Dan di kiri kanannya ini saya kurang paham tanaman apa. Yang jelas dari tadi banyak tanaman kayak gini. Apakah mungkin tanaman liar di sini ya? Wow, suara-suaranya gokil. Dan saya lihat ada satu tempat, ada bangunan lagi. Ini bangunannya seperti tadi, berwarna hijau dan kuning. Ya teman-teman tahu nggak, warna hijau dan kuning identik dengan apa ya? Karena ini di pantai selatan juga, Garut Selatan, di Sancang ada satu bangunan, sepertinya terbengkalai juga. Ada bangunan ya teman-teman, lihat ada bangunan mirip kayak tadi warnanya, kayak yang bangunan di belakang saya di sebelah sana. Terus di sini ada lagi nih. Wah, ada sumur lagi, di tengahnya ada sumur. Mungkin sumur-sumur keramat loh, tapi basah loh, kayak baru bekas orang. Tadi kan ada dupa juga, ada dupa baru. Terus di sini ada seperti orang cuci tangan, mungkin cuci kaki. Di sini masih basahnya, masih baru teman-teman. Tapi kelihatan bangunan-bangunannya ini kurang terawat ya, mohon maaf. Dan ada pohon yang benar-benar mungkin usianya udah ratusan tahun atau ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun. Masya Allah, besar banget di sini. Serius loh, ini bangunan apa ya? Ya, dan saya coba tadi udah izin juga sama kuncennya untuk menjelajah ke tempat ini sendiri, karena memang di atas di sana udah ada juru kunci kedua, pemandu Kang Santanu. Mudah-mudahan Kang Santanunya ada di atas. Belum apa ya? Wow, bentar. Belum pulang karena ada tamu. Ada 2 jalur teman-teman, nggak tahu ya. Tapi saya coba lihat deh. Sepertinya kan kalau misalkan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang, treknya seperti ini dipermudah. Saya coba ke sini. Kalau enggak saya ke sana nanti. Wow, ini keren sih. Saya dengar ada yang ngobrol teman-teman. Wah, itu orang tuh. Kelihatan gak sih? Tuh. Kesana jalan dia. Tapi gak tahu saya kesini kemana ya. Ini jalan yang sepertinya tidak ada orang yang lewat lagi ya. Tadi saya lihat orang pakai baju hitam, mungkin Kang Santanu. Waduh, di sini bukan ya? Emang orang nih. Sambil nanti saya tanya coba ya, jelas loh. Itu orang, bukan apapun, ini orang. Tadi dipilih saya ke sebelah sana karena ngikutin jalur tangga. Tapi saya lihat orang, coba tanya dulu deh. Tadi ke bawah ke sana. Nanti saya susul teman-teman. Sambil tanya arah ke tempat pengaduan hayam, tempat yang dimana itu tempat yang benar-benar di dalam hutan, yang udah dimana orang-orang datang ke sana. Terus katanya setelah dari sana melakukan beberapa ritual tawasul, itu doa-doanya dikabul, ijabah, banyak yang sukses katanya seperti itu. Dan saya lihat ada kayak bak mandi atau apa ya. Tar dari segi bangunan kotak di sana ada satu ruangan, ini seperti musola, cuman udah runtuh mungkin. Entah ya ini tempat apa dulunya. Ada musola dan ada asap di belakang sini. Wow, teman-teman lihat ya. Assalamualaikum. Banyak dupa loh. Tuh, ini udah, dupanya udah pendek. Yang tadi masih baru di depan, ini udah pendek dupanya, bahkan udah berakar. Merinding saya. Ntar saya coba cari dulu orang yang sebelah sana. Assalamualaikum. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Waduh, ini benar gak sih? Wow, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya Allah. Ya jujur teman-teman, serius, saya belum tahu jalan di sini, dan saya nyoba-nyoba masuk aja. Wow.
Oh, jalannya nih, kita ikutin ini ya. Ini berarti ada 3 jalan, yang belum saya masukin. Jalan yang tangga lurus, yang pertigaan. Apa tuh? Terus ada juga jalan yang di bawah tadi. Wah, ini hening banget teman-teman. Wow, ini batu, tumpukan batu mungkin atau tanah ya, udah menjadi bebatuan gitu, udah patah, udah longsor sebagian, kayak bekas digali sebelah sana. Oh, kok ini aneh-aneh tempat di sini. Wah, asap lagi. Oke, udah ada 3 ya kalau nggak salah. Teman-teman ingat nggak? Jadi masih udah ada 3 tempat, dan yang saya lihat ada 3 tempat. Di tempat-tempat tertentu ada dupa juga yang nyala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total dupanya semua 8 teman-teman. Ini batu, gak tahu batu apaan nih. Ke sana tuh. Kita coba ya ke sebelah sana. Makin rimbun makin sini, serius. Wah, rimbun teman-teman. Wah, itu apa tuh? Danau. Oh iya, danau. Oh, pengen tadi saya lihat dari bebatuan seperti sawah, dan saya herannya masa di Sanjang ini ada sawah. Wah, itu Kang Danu tuh. Nah, assalamualaikum. Oh, itu ketemu tuh. Jalannya ke sini Kang ya? Oh iya betul. Nah, udah kekejar nih. Oh, ternyata memang nyantai Kang Danu kesininya. Dan ini jalannya juga kayak gini. Wah, ada Kang Danu sebelah sana. Wow, ini gak tahu ya jalannya ke mana. Oh, ke sana tuh. Oke, jalannya licin loh teman-teman. Kang, kalau ke tempat pengaduan ayam tuh kemana ya? Kita nyebrang dari sini, nyebrang ini, lalu kita nyebrang lagi di Rawabako ya. Harus nyebrang emang ya? Ya harus nyebrang. Oh, gak ada jalan lain? Gak ada alternatif. Oke. Oke ya, harus nyebrang nih. Ketinggiannya berapa nih? Paling 1 dada. Satu dada ya? 1 dada. Wah, lumayan juga ya. Kita berenang lah. Berapa kali nyebrang kira-kira? 1 kali. 1 kali? 1 kali penyeberangan. Oke. 1 kali penyeberangan. Berarti kalau mau modal nekat berkorban dulu, kita harus basah-basahan nih. Nah, iya. Ya betul. Oke lah. Kalau saya lihat di sana ada kayak bisa mungkin di sana. Oh, susah ya? Susah. Nah, pokoknya alternatif satu-satunya ini. Alternatif jalannya ini. Jalan ini. Jalan. Tapi ini aman kan nih buaya nih? Buaya nggak ada. Kalau biawak banyak. Biawak banyak ya. Biawak banyak. Cuman ya aman. Aman ya. Oke lah. Jadi yang ada biawaknya malah takut sama kita. Oke. Jadi teman-teman untuk menuju ke tempatnya ke sebelah sana memang ini akses paling susah menurut saya. Jadi harus lewat dulu ini nih. Ini apa nih, danau atau apa nih? Pokoknya ini kayak sungai, aliran sungai gitu teman-teman. Jadi harus nyebrang ke sebelah sana. Ya, dan memang teman-teman harus nyebrang untuk menuju ke tempat ini. Jadi ikutin terus video ini. Mungkin teman-teman juga penasaran seperti apa sih tempatnya yang suka dikunjungin oleh beberapa orang. Dan ini benar-benar membutuhkan perjuangan untuk menuju tempat ini. Ya, Kang Santanu udah nyebrang juga teman-teman ke sana. Nanti saya belakangan ya. Ini degan. Di sini kita berarti ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 orang. Ada 4 orang dan saya jaket disimpan di sana. Cuman di sini saya pakai kolor teman-teman. Ini untuk celana saya bawa dan tas sudah dibawa sama Kang Santanu. Tas itu saya peralatan YouTube semua, alat-alat untuk bikin vlog. Nih. Tapi aman, buaya aman di sini teman-teman. Ya, dan itu udah duluan teman-teman. Saya paling belakang. Ini licin ya. Mohon.
Ya, jadi kayak gini teman-teman. Tuh. Dan sandal saya melejit loh. Entah ya di bawah apaan ya. Gokil sih teman-teman. Baru pertama sekarang nyebrang kayak gini. Kolornya melorot lagi. Ketarik air. Oh, ini lumpur nih. Ini lumpur ya. Tuh. Wow, satu pinggang ya. Nyebrang ini satu pinggang teman-teman. Jadi benar-benar harus membutuhkan perjuangan tempat ini. Dan tujuan saya kesini untuk bikin vlog, memperkenalkan buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu dengan tempat ini seperti apa. Dan saya sekarang mewakili dari kalian yang pengen tahu. Ntar ya, saya pakai sendal dulu nih. Sendal saya dari tadi lepas terus. Ini sendal. Oh, mohon. Ya, hati-hati katanya teman-teman karena medannya banyak kayak pohon-pohonan yang ini ya. Yang patah gitu, takut dipantog kalau kata Sunda. Teman-teman lihat ya. Aman sih. Ini ngerinya buaya kalau kayak ginian tuh. Dan saya nggak terlalu shoot ke sebelah sana teman-teman karena ada beberapa orang yang menggunakan celana dalam doang. Wah, kunaon. Mabas. Wow, deg-degan saya. Jadi saya shoot terus ke saya teman-teman karena di depan ada beberapa orang yang menggunakan pakaian dalam sekali lagi. Ya, seperti itulah. Dalam ya? Dalam Pak. Oh, sabujal. Sabujal. Tapi ini pendek. Kebasuhan apena. Kena air apanya teman-teman. Tadi orang buka cacingnya. Tuh. Kasih Pak. Kurang. Senang. Lah, mabes ya. Iya. Wah, ieu pegat di. HP heula. Ieu pegat di urang ya. HP heula. Oke. Oke, senang mah. HP eta kaburu baseuh. Wah, jero, Pak. Itu dia HP heula. HP kaburu baseuh. Jadi seperti ini teman-teman. Ini luas ternyata sampai sana ya. Berarti Kang ini sampai laut tembus ya? Tembus Oh ya. Namanya Beber Cibako. Iya, ini aman nggak ada piranha nih? Nggak ada piranha, cuman adanya kipasung. Kipasung. Piranha nggak ada. Pak, soalnya tembusnya ke laut nih itu. Apa tuh suara Pak? Itu suara pohon jatuh. Pohonnya ya. Ranting-ranting jatuh. Ini lagi mau pasang. Ini mau pasang. Bukannya maju surut, tapi mau pasang. Iya, kemungkinan kalau misalkan kita pulang sore, misal jam 4 ini udah kayaknya meluap nih. Wah, pasang. Bukan meluap lagi. Susah kita pulang. Tapi justru sore surutnya. Oh, sore surut ya? Iya. Oh, Sekarang pasang, nanti sore kita surut. kalau pagi gini tuh pasang, Iya. sore surut. Nanti surutnya itu jam 4-an, jam 4 jam 3. Iya. Jam 3 udah mulai kering. Ini sih tanahnya keras, nggak terlalu ini teman-teman. Oke ya, saya coba ke sebelah sini. Nah ini nih banyak bekas pohon-pohon kayak gitu. Ada eta. Mohon hati-hati ini nih, bahaya nih. Bekas pohon atau apa ya ini? Itu memang tumbuhnya kayak gitu. Oh, jadi tumbuhannya? dia nggak punya daun. Oh, aku baru tahu ya. Jadi memang tumbuhannya kayak gini teman-teman. Tuh, tumbuhannya memang kayak gitu, nggak ada daun, cuman udah segitu aja. Itu maksudnya atau dia? Mah bahasa deui. Udah sampai sini, udah agak nemu lagi sungai katanya teman-teman.
Berarti aman ya. Berarti aman nih. Oke, kita pakai celana dulu, celana lepis. Ini mau copot dulu kolornya. Nah ini Kang, biasanya seberapa kali nih pernah ke sini antar jemaah atau pengunjung? Nggak kehitung ya. Udah sering banyak ya? Banyak. Tapi memang sampai sini airnya, apa sampai sana gitu? Ada kalanya nggak ada air. Kering kayak gini. Kering. Ada kalanya kering, terus ada kalanya air segini. Iya. Ini di wilayah sini. Di wilayah sini air segini. Pas yang kita tadi nyebrang itu sampai segini. Oh, biasanya sampai leher. Sampai leher. Tadi cuma 1 pinggang teman-teman. Dan saya lihat ini airnya makin deras nih alirannya. Sepertinya mau pasang ya. Iya. Waduh bahaya nih. Pulangnya teman-teman nih kelihatan tadi tenang banget, nggak kelihatan benar-benar ngalir. Sekarang ngalir deras karena laut dari sebelah sana menuju ke sana tuh. Yang paling bahaya itu doang sih Kipasung. Kipasung ya. Ya, Kipasung. Oke. Tanaman yang nggak ada daunnya. Tanaman kayak gini ya. Ya, tanaman ini yang paling bahaya. Oh berarti ini tuh hidup ya? Hidup, bukan bekas tanaman yang ditebang, bukan. Oh Ya, iya. namanya Kipasung. Kipasung. Ini kijingkang. Akarnya pada keluar kayak kaki jingkang. Kipasung kijingkang Ya, namanya. kijingkang. Oke. Terus ada lagi kidada. Cuman di sini lah nggak ada pohonnya. Oke. Ada kidada. Terus ada kabua. Kabua juga. Indah banget dan. Kijingkang, kidada. Terus di sana banyak kayaknya lutung juga, banyak suara-suara ranting pohon yang patah. Dan itu pohon yang paling unik. Apa pohon apaan yang? Akarnya kok bisa bentuknya kayak Oh gini. iya. Ratusan tahun sepertinya nih. Nah, iya. Purba. Iya. Iya betul tuh. Teman-teman lihatnya udah berjamur dari akar-akaran batang-batangannya juga. Akarnya itu loh. Tuh berjamur kayak gitu. Ramping kayak gini. Memang ini udah ratusan ribu tahun, mungkin ribuan tahun. Ini udah benar-benar pohon purba, udah lama usianya. Oh itu udah sampai kayak gitu akarnya juga. Oke, dan kita lanjut teman-teman perjalanan ke sebelah sini. Mudah-mudahan jaket aman lah. Di bawah ya. Ya gak dibawa. Kalau nggak ada, dakoh. Kalau nggak ada yang ambil berarti binatang ya. Binatang. Pikirannya. Pikirannya binatang. Dakoh. Air sungainya itu warna hijau kalau kelihatan dari sini. Berarti kita berjalan di pinggir sungai. Wah, pohon-pohonnya gede ini. Bener-bener pohon yang berusianya udah ratusan tahun. Bahkan di atasnya udah mati tuh pohonnya tuh, keropos. Bah, kalau mau diminum airnya yang sebelah sini, Bang. Kalau Oh iya, erek-erek nah paling dia daripada diminum. pamitia sama itu lauknya tewak, Bah. Lauk kumpul tuh. Ikan yang itu ikan apa tuh? Itu belanak. Yang kayak tadi. Isi bos tak keluar. Oke. Saya takjub lihat pohon-pohonnya teman-teman nih. Gede-gede nih. Tuh. Wah, ini mau jatuh. Ini mau jatuh cuman ketahan sama dahan pohon ya. Wah, ini gede juga nih. Wah. Bener-bener alami nih. Oke ya. Yuk kita lanjut lagi. Ini banyak bebatuan ya. Ya, Karang. Tapi nggak sampai sini air nih dari laut. Ini Sampai sini ya. sampai gitu. Waduh. Ngeri. Gantung ukuran debit air pasangnya. Iya, tergantung ukuran debit air pasangnya. Memang kelihatan nih. Ini bekas terendam. Sebelah sana ada genangan air. Di sini kering nih. Cuma ada lumpur-lumpur bekas air. Berarti menandakan memang ini terendam oleh air laut juga sebelah sini. Mudah-mudahan ketika kita pulang aman nih. Dan makin sini kedengeran suara
air laut, gemuruh ombak. Oh iya, pantasan ini udah mepet ke laut ini tuh. Iya. Oke. Ke sini berarti kita. Pemandangannya keren ini. Kira-kira berapa meter nih? Berapa menit? Paling ada 5 menitan. Oke, 5 menitan lagi teman-teman. Nyampe ke tempat yang akan dituju. Ini kaboa ya? Ya, ini kaboa. Ini pohon kaboa teman-teman. Ini berantakan ranting-ranting karena terseret ombak nih. Sapu ombak. Bawa air ombak. Assalamualaikum. Itu apaan tuh? Biawak. Biawak. Gede. Ampurasun. Assalamualaikum. Oke. Oh, udah sampai ya di sini ya. Tempat pengaduan hayam, dan ada kelapa juga di sini, dan ada batu yang membelah, dan pohonnya gede nih. Oh, ini pohon apaan nih? Gede banget loh teman-teman. Tuh. Tadi ada yang lari biawak gede banget sebelah sana, dikirain buaya. Terus sebelah sini juga nih. Wah, pohonnya gede banget loh. Dan nanti saya coba tanya Kang Santanu ini batu ini apaan namanya dan tempat apa. Kang, boleh nanya saya? Iya. Tapi sebelumnya ini apa nama tempat ini? Keramat Pengaduan Hayam. Keramat Pengaduan Hayam. Kenapa bisa dibilang pengaduan hayam gitu? Karena sejarahnya di sini ya mengadukan perkara sih, bukan untuk ngadu sabuk ayam. Oke. Cuman mengadukan perkara permasalahan kita, seberat apapun permasalahan kita ya kita munajatnya di sini. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Iya, seperti Dan itu. kebanyakannya pada dapat jalan keluar. Oh, setelah dari sini tidak lama Ya. pada dapat jalan Ya. keluarnya. Ya. Oke, tapi untuk ritual-ritualnya ada yang nginep di sini? Kalau untuk yang nginep orang-orang tertentu sih. Saya juga waktu itu sempat nginep 2 malam, 3 malam di sini. Ya. Nggak ada siapa-siapa. Oke. Ya. Tapi yang pengunjung dari luar selain Kang Santanu ini Ya, ada? ya tertentu kadang-kadang. Yang sendiri yang berdua ada itu? Ya, sendiri berdua. Ada yang sendiri? Iya, ada Waduh, sendiri. berani juga ya. Kalau yang sendiri nginep di sini itu pengelana. Pengelana. Ya, dia pengembara. Terus kalau yang 2 orang apa 3 orang dia bawa kuncen. Bawa kuncen. Sama kuncen. Ditemenin kuncen. Oh gitu. Dan saya lihat ada batu belah nih. Memang udah kayak gini mungkin ya? Dari dulu. Dari dulu ya? Dari dulu. Udah kayak gitu. Tapi sepertinya dulunya nyambung nih batu nih. Kalau lihat bentukannya. Kayaknya. Ya, Kayaknya nyambung. kayak dulunya rapet nih. Karena bentuknya tuh teman-teman, bentukannya sama. Tuh. Ini rapat tapi kenapa bisa membelah kayak gini nih? Allahu a'lam bishawab teman-teman. Lihat-lihat dulu sekelilingnya seperti apa. Wah, sebenarnya ke sana juga ada jalan. Itu ada jalan seperti saluran air. Yang takutin ngeri ular. Saya memang nggak pakai sepatu di sini. Sengaja kenapa? Karena mau nyebrang ke sungai yang tadi. Oke, ini tempatnya ya. Tempat pengaduan hayam. Memang ini fix teman-teman. Batunya membelah nih. Kelihatan ya, jelas ya. Dan terbelahnya cukup rapih juga untuk sebelah sini.
dan sebelah sana agak bergeser jauh. Ya, kalau misalnya bisa disambungin ini bakalan pas ya, karena ukiran-ukiran patah-patahannya itu ngebentuk. Ini ada logakan, di sebelah sini ada tonjolan, berarti yang ini nyambung ke sini nih. Nah, tuh sama halnya kayak ini ada kayak gitu coak, dan ini bulat. Nah, ini nyambung ke sini, ya kan? Berarti memang terbelah ini dulu. Nah, bahkan ke sana ada jalan juga, tapi gak tahu kemana ya. Misterius batu ini, dan saya juga penasaran kenapa bisa membelah kayak gini batunya, teman-teman. Ya, dan teman-teman, kurang lebih seperti itu cerita dari batu belah ini, batu pengaduan Hayam ini. Dimana batu ini, tempat ini banyak didatangi oleh orang-orang di luar sana yang ingin menyelesaikan masalah, menutup masalah di tempat ini. Dan setelah pulang dari sini, kebanyakan orang itu berhasil ya. Hampir semua orang yang datang ke sini, masalahnya semua tuh beres semua. Dan sekarang saya diajak untuk menuju ke salah satu karang. Jadi ada karang unik di pinggir pantai itu. Kayak apa ya, dikelilingi gitu lah pokoknya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan tadi sempat stop terlebih dahulu video karena menghargai orang atau tamu yang berkunjung ke sini untuk melakukan tawasul. Dan saya stop dulu video, dan sekarang mau lanjut ke sebelah sana. Nih, teman-teman, jalannya memang seperti ini. Menuju ke karang, entah karang apa, lupa saya teman-teman namanya. Dan ini kalau misalkan lagi pasang, benar-benar pasang air laut, ini bakal full menjadi lautan. Tadi udah hampir pasang juga sebelah sana airnya. Mudah-mudahan setelah nanti sore saya pulang dari sini ini aman ya. Dan memang lumpurnya ini pasti agak dalam. Ya, ini banyak berserakan sampah-sampah, ranting-ranting pohon yang tersapu ombak. Tuh, tas. Wah, ini banyak banget sampah-sampah kayak gini. Ini pohon juga nih. Pohon yang terguling, dan ini saya yakin di dalamnya pasti ada ular. Aduh, ini bahaya banget sebenarnya nggak pakai sepatu. Dengan runcing banget ini ranting-ranting pohon. Wah. Tuh sebelah sana ya. Teman-teman bisa lihat dulu sekelilingnya seperti ini. Akses di hutan Sancang ini. Yuk kita lanjut. Waduh, mana jalannya nih? Di sini nih. Batu-batu karang banyak ya. Dan sepanjang perjalanan banyak banget kumang. Binatang-binatang laut di sini. Masya Allah, keren. Tempat-tempat kayak gini. Meskipun tempatnya ini, tapi ini benar-benar berbau mistis, teman-teman. Dengan spot yang serem. Ini apaan, Kang? Batu belah. Batu belah. Oh, batu belah ini ya. Batu belah. Pengaduan Hayam tadi. Oke, batu belah. Tapi nyambung mungkin dulunya sama kayak itu ya? Enggak. Oh enggak. Kalau yang tadi pengaduan Hayam memang nyambung terus membelah. Ya. Entah kenapa. Kalau ini batu belah, apa maksudnya batu belah? Kalau dari pengalaman pribadinya ya. Iya. Di sini itu tempatnya pendaftaran lah ya. Tempat pendaftaran. Ya, pendaftaran. Jadi sangkan kita diberikan keselamatan. Oke. Atau kita ada di daftaran gaibnya lah ya. Oke. Menitipkan diri mungkin ya. Menitipkan diri. Nah, kita biasanya tawasulan atau salam ya di sini. Terus juga dari posisi aura mistisnya, rasanya itu aman, nyaman, damai gitu. Oke. Damai banget.
Pas begitu kita udah beres tawasul, salam, hormat kita kepada leluhur, hormat kita kepada karuan semua. Nah, perasaan nyamannya itu baru pada timbul. Muncul ya. Ya, pada muncul. Ke dalam hati itu ada rasa sejuk gitu. Dalam hati dada kita tuh tahu-tahu ada rasa sejuk, nyaman gitu. Seolah-olah kita itu udah dicatat dan dirangkul dan diiyahkan. Iya. Ini batu belah namanya. Oke ya teman-teman, mungkin cukup dulu untuk kali ini. Dan sekarang kita mau menuju jalan pulang. Ya tadi itulah pemandangan atau tempat-tempat yang ada di Lubung Sancang ini. Tempat yang menurut saya benar-benar indah, hutannya keren. Dan sekarang mau kita menuju pulang karena takut keburu pasang juga airnya. Nanti ribet teman-teman kalau udah airnya pasang, takutnya segini. Satu leher. Ya udahlah buat teman-teman. Makasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jika teman-teman suka video ini, silakan teman-teman tekan tombol like, komen, dan subscribe. Nama aku Regi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.